Shalom, Bapak Ibu, apa kabar? Saya percaya kalau Tuhan kita yang hebat, Yesus Kristus, akan terus beserta dengan kita, memberkati Bapak Ibu dalam segala aktivitas kita hari ini. Dan kita percaya Tuhan kita yang hebat akan terus boleh berkarya dalam hidup kita. Secara khusus bagi anak-anak Tuhan yang terus bergumul, berjuang di dalam Tuhan, apapun gumul juang kita hari ini, kita percaya ada Tuhan yang lebih hebat, lebih besar dari segala gumul juang kita hari-hari ini. Saya akan menyapa kita dalam kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh dengan kasih, kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang boleh menghantarkan kami hari ini juga dalam sukacita yang baru, di hari yang baru, pagi ini, ya, di minggu yang baru tanggal 6 April 2020. Kami percaya ada cinta kasih Tuhan yang terus boleh mengalir dalam hidup kami. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan juga terus meneguhkan hati kami tentang Tuhan kami yang hebat, Yesus kami yang ajaib, Roh Kudus yang senantiasa memberkati setiap kehidupan kami hari demi hari. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, ya, saya rindu menyapa kita dalam kebenaran firman Tuhan hari Senin tanggal 6 April. Kalau dalam Susukara GKPS, ya, tertulis dalam kitab Yesaya 42 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Indonesia. Yesaya 42 ayatnya yang ke-6. Saya yakin firman Tuhan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi pasti akan semakin memberkati hati kita. Dan setiap hati yang kosong akan diisi penuh dengan sebuah pengharapan, pikiran yang sedang melingkung ke sana kemari akan diluruskan dalam kebenaran firman Tuhan, ya, dan segala kegelisahan tubuh kita yang diombang-ambingkan oleh apapun yang ada di dunia ini hari ini tetap akan bergoyang, tapi bukan karena diombang-ambingkan oleh apapun di dunia ini, tapi kita karena menari, karena ada kekuatan baru dari Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya hari ini sengaja memakai baju warna merah yang menyala karena sejak selesai ibadah hari Minggu kemarin dalam Minggu Palmarum kalau di GKPS, dan tadi pagi saat saya bangun, saya merenungkan sebuah keberanian yang luar biasa, ya, sebuah kehebatan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang Yesus. Karena proses penderitaan yang Yesus alami itu, yang sedang dia renungkan untuk dia hadapi itu, dalam perjalanannya dia sama sekali tidak pernah mundur. Dia terus berjalan, dia terus berproses, dia terus melayani, dia terus menjalani kehidupannya hari demi hari, ya, sejak hari kemarin bahkan beberapa waktu yang lalu saat dia sudah mengatakan kepada murid-muridnya waktunya telah tiba itu, tapi sedikit pun tidak ada kegundahan hatinya yang dia perlihatkan bagi murid-muridnya. Hebat. Sedikit pun tidak. Kalau kita sebagai manusia mungkin hanya melihat penderitaan Yesus itu seakan-akan mulai hari Kamis saat dia dijual oleh seorang muridnya yang bernama Yudas. Karena matanya duitan, maksudnya mata duitan, ya, dia menjual gurunya Yesus. Ya. Mungkin kita hanya melihat penderitaan Yesus saat dia berada di hadapan Pontius Pilatus dan semua orang, ya, dengan suara yang gegap gempita melecehkan dia. Dan hari Jumat
Dia mulai disiksa dengan memikul kayu salib, terseok-seok sampai ke atas Golgota, sampai terjatuh, dicambuk, dan film-film begitu hebatnya mempertontonkan penderitaan itu bagi kita. Tapi penderitaan itu ternyata dialami oleh Yesus tidak hanya pada hari Kamis dan Jumat dan sampai dia mati di atas kayu salib. Hari-hari sebelumnya juga dia bergejolak di dalam dirinya. Tapi itu yang saya bilang tadi, yang saya katakan tadi, keberaniannya menyala, tidak redup sedikit pun, bahkan padam. Enggak. Semangatnya bergejolak, tidak undur sedikit pun. Alkitab, kitab Injil secara khusus tidak pernah menyebutkan kalau Yesus mencoba untuk lari dari kehidupan yang akan dia alami. Ya. Alkitab hanya sampai menuliskan kalau dia datang kepada Bapaknya di sorga, dia berserah kepada Bapaknya di sorga, dia memohon kepada Bapaknya di sorga. Selain itu tidak ada. Yesus memperlihatkan ketaatan yang luar biasa. Hebat. Sehingga saya berpikir keberanian yang luar biasa ini yang dimiliki oleh seorang Yesus, taat dan setia kepada Tuhannya, taat dan setia kepada Bapaknya, mengerti akan maksud tujuan hidupnya, dengan sedikit pun tidak undur, dengan sedikit pun tidak tertunduk, dengan sedikit pun tidak mencoba untuk mencoba lari dari kehidupan ini, seakan-akan hidup ini tidak adil baginya. Gak ada. Yesus sama sekali, Alkitab, Injil sama sekali tidak memperlihatkan hal itu. Tapi Alkitab secara khusus kemarin Yesus datang ke Yerusalem, ya, tempat dia akan mengalami memulai semua pergumulan hidup itu. Yesus tampil. Luar biasa. Hanya saja pertanyaannya hari ini, kita sebagai orang yang beriman, sebagai anak-anak kekasih hati Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Yesus, bagaimana cara kita menyikapi, ya, tentang kehebatan Yesus yang dengan rela, dengan berani menyala-nyala tanpa undur sedikit pun mau menyelamatkan kita, menyelamatkan saya, menyelamatkan Bapak Ibu, menyelamatkan anak-anak muda, menyelamatkan anak-anak sekolah minggu, tanpa undur sedikit pun, tapi berani terus maju, berjalan, dan menerima setiap resiko kehidupan yang harus dia alami demi keselamatan kita semua. Hebat sekali. Bagaimana dengan kita? Apakah akhirnya keselamatan itu, keberanian yang Tuhan Yesus perlihatkan bagi kita itu menjadi sebuah pendorong bagi kita hari ini, mendobrak iman kita yang mulai redup ini, mendobrak semangat pelayanan kita yang mulai redup ini, mendobrak semangat kehidupan yang mulai surut ini. Untuk kita akan terus semakin kokoh. Puji Tuhan kalau hari ini kita disapa Tuhan dalam Yesaya 42 ayat yang ke-6. Aku ini Tuhan, kata Tuhan bagi kita, memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Tuhan telah memegang tangan kita. Amin. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, sadari hari ini kita bukan orang yang biasa, ya. Kita bukan orang-orang yang tidak berguna, tapi kita semua sangat berguna di hadapan Tuhan. Kita semua mau dipakai oleh Tuhan. Kita semua dipanggil untuk dipakai dalam maksud Tuhan. Sehingga katakan bagi diri kita, hai, semangat, senyum, ya, semangat, ya. Kita harus punya optimisme dalam hidup ini. Jangan ada yang mulai pesimis, mulai mengeluh sambil mengelus-elus dadanya, sambil mulai cemeng. Enggak.
Saat Yesus mengalami pergumulan yang begitu hebatnya, dia hanya lakukan satu hal. Dia datang berdoa kepada Tuhan, yang mengadu kepada Tuhan. Saat mungkin ada juga pergumulan yang mencoba untuk semakin merenggut semangat pelayanan kita, semangat kehidupan kita, semangat yang berkobar-kobar dalam diri kita. Lakukan juga satu hal itu. Datang, duduk, berdoa kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Tapi sadari mari Bapak Ibu, sepanjang minggu ini dalam Prapaskah ini, mari kita merenung dari hari ini, hari Senin, esok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai nantinya pada hari Minggu kita merasakan Minggu Paskah sebagai minggu kemenangan bagi umat-umat Tuhan. Mari merenung, mari bakar, mari nyalakan bara api dalam kehidupan kita. Bukan bara api kemarahan, tidak, tapi semangat yang mendorong kita hari-hari ini kembali menyadari kita dipakai Tuhan untuk penyelamatan bagi umat Tuhan. Kita dipakai Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kita dipakai Tuhan untuk menyatakan perjanjian Tuhan bagi bangsa-bangsa. Kita dipakai oleh Tuhan. Bakar semangat itu. Mari terus nyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, dengan senyuman kita, dengan semangat kita, dengan optimisme kehidupan kita. Lebih lagi, dengan apa yang bisa kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada sedikit pun kesempatan untuk mengeluh. No, tidak ada kesempatan sedikit pun untuk cemberut, apalagi untuk cengeng. Yang kita punya hanya satu kesempatan. Saat kita merasa tidak mampu, datang dan berdoa. Sekali lagi saya mau bacakan bagi kita untuk menutup firman Tuhan ini, sehingga keberanian Tuhan Yesus yang menyala-nyala, semangat Tuhan Yesus yang terus tidak pernah mundur, ketaatan kesetiaan Tuhan Yesus yang terus boleh terbakar di dalam hidupnya untuk memberikan keselamatan, kepastian, pengampunan dosa bagi kita, memastikan segala sesuatu dalam kehidupan kita, membawa keselamatan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, memberikan berkat-berkat, janji-janji Tuhan bagi kita tidak menjadi sia-sia. Mari katakan dalam hidup kita firman Tuhan ini. Saya bacakan sekali lagi bagi kita. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Selamat berkarya, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam, kita berdoa. Kami sungguh diberkati dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan, mengajar kami untuk tidak menyia-nyiakan apa yang Yesus sudah lakukan bagi kami. Dan kuatkan kami Tuhan dalam kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami terus setiap waktu menyadari kami adalah bagian dalam maksud rencana rancangan Tuhan. Kami adalah bagian maksud Tuhan dalam penyelamatan Tuhan bagi umat manusia. Kami adalah maksud bagian dalam rencana Tuhan untuk menjadi terang bagi umat manusia. Kami juga adalah bagian yang mau dipakai Tuhan untuk menyatakan perjanjian Tuhan bagi bangsa-bangsa. Oleh karena itu Tuhan, berkati setiap kami. Berikan kami semangat yang luar biasa untuk kami tanamkan dalam diri kami. Kami berguna bagi Allah. Kami berguna bagi Tuhan. Dan kami akan terus memakai hidup kami untuk melayani Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami sungguh diberkati dalam kebenaran firman Tuhan.